Baik. Ini adalah tanda-tanda kemajuan kita ya dalam pelayanan. Harus pakai begini sekarang ya. Efesus pasal yang ke-5, saudara sekalian, walaupun saya tetap suka membawa Alkitab begini, tapi saya selamanya memakai alat bantu. Karena kalau carinya ini lebih cepat kan begitu ya. Puji Tuhan. Jadi saya berharap Bapak Ibu tidak alergi lihat saya pegang handphone ya. Ini alat bantu saya. Anak saya berikan saya iPad, tapi saya belum pandai mempergunakan iPad itu gitu ya. Saya sebenarnya minta sama dia, belikan saja tab yang dari Samsung itu. Karena kalau yang Samsung itu kita lebih cepat mempelajarinya. Kalau iPad, waduh, Asia gitu loh, bukan Barat gitu ya. Puji Tuhan ya. Dalam Efesus pasal yang ke-5, saudara, ketika Paulus sedang mengajak anak-anak Tuhan atau jemaat Tuhan di Efesus secara khusus untuk hidup sebagai anak-anak terang, maka sampailah dia pada ayat yang ke-20 berkata demikian, ayat 20 ya. 23, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan ya. Berulang kali saya baca ayat ini dan saya memohon Roh Kudus berikan pengertian yang khusus bagi saya pribadi supaya saya dapat membagikan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Pengertian terkait dengan ayat ini, karena saudara sekalian tidak mudah bagi seseorang mengucap syukur kalau dia dalam keadaan yang tidak menyenangkan, tidak menguntungkan baginya. Kalau menyenangkan, menguntungkan gampang saudara ya. Saudara yang bekerja tiba-tiba dapat bonus ya di luar gaji pokok saudara ya, tiba-tiba dapat bonus itu menyenangkan, kita bersyukur itu gampang. Saudara dipromosikan untuk naik jabatan, bersyukur itu gampang. Tetapi bagaimana kalau kemudian kita menghadapi satu keadaan yang ternyata tidak menyenangkan bagi kita? Apakah kita bisa bersyukur? Sebab ayat ini berkata, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu. Dalam keadaan apapun, mau menyenangkan, tidak menyenangkan, menguntungkan, tidak menguntungkan, haruslah kita mengucapkan syukur atas segala sesuatu. Suka atau tidak, kita manusia selamanya diperhadapkan dengan 3 kondisi dan keadaan terkait hubungan kita dengan Tuhan. Kondisi pertama adalah apa yang kita suka, Tuhan juga suka. Itu gampang saudara ya. Itu kesaksian kemana-mana. Mulai dari Twitter, Facebook, apalagi ya. WA kita bisa bagikan karena apa yang kita suka ternyata Tuhan juga suka. Itu bersaksinya luar biasa saudara. Tapi bagaimana kalau kita diperhadapkan kepada hal yang lain? Apa yang kita suka, Tuhan tidak suka. Masih heboh bersaksi tentang kebaikan Tuhan? Masih bisa ucapkan syukur dalam segala sesuatu? Masih bisa ucapkan syukur atas keadaan yang kita suka tapi Tuhan tidak suka? Ada kondisi lain, yaitu apa yang Tuhan suka belum tentu kita suka. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau mengacu sungguh-sungguh. Bukan hanya karena Bapak Gembala kita berulang tahun kita bersyukur. Tapi dalam keadaan apapun kita mau bersyukur pada Tuhan. Satu waktu saudara sekalian, kami keluarga diperhadapkan dengan satu kondisi yang jujur saja sangat tidak mengenakan. Ada satu waktu kami diundang untuk menghadiri salah satu teman dari kami. Ibu Gembala ini berulang tahun dan dalam hubungan kami yang begitu akrab,
Ibu gembala ini mengundang istri saya, mengajak dan memanggil istri saya, memperlakukan istri saya sebagai kakaknya. Dan saya lihat hubungan mereka lama-kelamaan juga ya, istri saya juga memperlakukan ibu gembala ini ya seperti adiknya. Jadi apapun keadaan mereka, mereka selalu saling bercerita, ya, saling mengajak. Satu waktu ibu gembala ini ulang tahun dan kami diajak pergi makan. Makan tempatnya saya pikir sangat baik. Dan seharusnya dia punya nama, pasti dia menjaga kualitas, ya. Sentosa di PIK. Saya pikir tidak mungkin mereka sampai lalai tentang sesuatu. Tapi habis makan itu, malam itu istri saya keracunan. Dan kami coba cari tahu keracunannya apa. Mereka di sana makan apa yang istri saya makan, itu yang mereka makan, ya. Tapi dia keracunan dan itu masuk rumah sakit, saudara, ya. Beberapa waktu kemudian dia sudah ditolong Tuhan, tiba-tiba masuk lagi. Pertama 7 hari dia di ICU, lalu kemudian waktu masuk lagi 15 hari di ICU. Dan kondisinya memprihatinkan. Karena kebodohan kamilah yang membuat kami tenang. Bayangkan, gara-gara bodoh bisa tenang. Kenapa, saudara? Karena trombosit istri saya tinggal 1000. Nah, bodohnya kami tidak tahu kalau 1000 itu berbahaya. Tapi karena tidak tahu, santai saja. Nanti kemudian, waktu ke laboratorium, baru kami tahu. Karena orang laboratorium heboh, karena ada satu pasien yang trombositnya tinggal 1000. Kami biasa-biasa saja, saudara, ya. Sebelum itu. Nah, begitu tahu, saudara sekalian, kami datang pada Tuhan. Tuhan, kok Tuhan izinkan hal ini terjadi? Jadi kami mau bersyukur dalam keadaan seperti ini, lalu bertanya pada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dari kami? Apakah ada rencana Tuhan lewat peristiwa penyakit ini? Ada maksud Tuhan enggak? Kenapa Tuhan izinkan harus berada di ruang ICU? Kami berdoa dan bertanya pada Tuhan. Istri saya, bibirnya itu sudah pecah, saudara. Sudah pecah, saudara. Lalu sudah berdarah kering, ya. Karena jadi saya berusaha menghibur dia sebagai suami. Saya bawa madu, saya kasih madu bibirnya, begitu, ya. Supaya dia tidak begitu stres, ya. Saya berusaha sebagai seorang suami, bagaimana cara menghibur istri yang lagi dalam keadaan sakit. Tapi yang jauh lebih penting adalah apa rencana Tuhan dalam penderitaan itu. Dan bisakah kita bersyukur atas kondisi itu? Itu yang jauh lebih penting. Bahwa kalau kita bersyukur atas kondisi yang tidak menyenangkan, Tuhan hadir di sana dan dia bertindak. Saudara sekalian, tiba-tiba kami mendapat informasi dari dokter jaga, kami dipanggil untuk kemudian berkonsultasi. Dia bilang begini, Pak Pendeta, maaf Pak Pendeta, Ibu ini harus ditanganin secara khusus oleh dokter, salah satu dokter yang ahli dalam hal onkologi. Tadinya saya nggak ngerti itu apa itu onkologi itu, ya. Saya tanya, apa itu? Terkait apa itu? Dokter harus ada dokter onkologi itu terkait apa? Dan dia jelaskan satu persatu. Dan secara manusia membuat kita bimbang. Bahkan menjadi khawatir tentang keadaan yang diceritakan oleh dokter ini. Dan kami berdoa. Teman-teman kami dari majelis daerah telah berusaha mencari rumah sakit yang ada fasilitas dokter onkologi. Nah, kebetulan kami bawa istri kami ini ke rumah sakit, ternyata itu rumah sakit kelas C. Nah, yang ada onkologi itu kelas B atau A. Dan teman-teman berusaha, saudara, ya.
Teman kami Bapak Pendeta Roni Wahyono yang di bidang kesra, dia berusaha, dia pergi ke Siloam, tanya ini, tanya itu. Anak kami diajak ke sana dan menungguin untuk bisa ketemu dengan dokter. Dokter di sana menjawab, Ibu bisa pindah di sini kalau di sini ada ruang kosong ICU. Kalau tidak ada, tidak bisa. Kami tanya-tanya, kami keliling berapa rumah sakit. Sampai anak saya juga kecapean dia. Ya, karena temanin saya, ayo dek, ke rumah sakit sana, kita konsultasi lagi. Setiap pergi langsung ke ruang IGD. Konsultasi dengan dokter. Tidak bisa, Pak. Di sini saja antri. Bapak lihat kan? Ruang IGD ini penuh. Mereka sedang antri untuk masuk ke ruang ICU. Dan pada akhirnya, betul saudara, di mana di dunia ini tidak ada tempat. Hanya ada satu tempat untuk kita mengadu kepada Tuhan. Dan kita mengadu kepada Tuhan. Pulang saudara, malam itu saya tidak bisa tidur. Saya bilang begini sama Tuhan, Tuhan, jangan sampai kalau saya berdoa karena sayang diri. Tuhan tolong saya, Roh Kudus tolong saya, bimbing saya, supaya kalau saya berdoa, sebagai tanda saya percaya akan kuasa Tuhan. Jangan saya berdoa sayang diri. Dan malam itu sepanjang malam jujur saudara, saya tidak bisa tidur dan saya berdoa, Tuhan, kalau saya datang hanya karena saya percaya pada Tuhan, bukan karena saya menyesal akan keadaan ini. Sebab kita harus mengucap syukur akan atas segala sesuatu. Yang baik dan yang tidak baik. Berdoa pada Tuhan. Menjelang subuh saya diberikan pengertian begini. Coba kamu bikin ibadah perjamuan Tuhan berdua. Pagi-pagi saya langsung persiapkan perjamuan saya ke rumah sakit. Saya minta izin sama dokter, saya mau berdoa khusus buat istri saya. Dokter lihat saya itu lihatnya lain, saudara. Waktu dia lihat lain, setelah selesai perjamuan itu, baru saya mengerti cara pandang dokter tadi kepada saya. Karena saya bilang saya mau layani istri saya secara khusus, ya. Karena dia Muslim, saya bilang saya mau bertindak sebagai imam untuk membawa istri saya untuk berdoa. Baru saya paham apa yang ada di pikiran dokter. Dokter beranggapan saya curiga istri saya sudah akan mati. Itu yang ada pada mereka. Padahal bagi kita, bagi saya, melayani istri dalam perjamuan Tuhan dengan harapan dan doa, kiranya kuasa darah Yesus boleh mengalir kembali dalam tubuhnya dan membersihkan semua penyakit yang ada dalam tubuhnya. Dan itu yang kami lakukan, saudara ya. Berdoa, karena janji firman Tuhan, dalam tubuh Yesus ada bilur-bilur yang sudah menyembuhkan, bukan akan, tapi sudah menyembuhkan. Dan itu yang kami lakukan. Kami percaya saja. Dan saya lakukan apa yang Tuhan taruh di hati saya. Kami ibadah perjamuan Tuhan. Dan saya layani istri saya, puji Tuhan. Saudara tahu, 2 hari kemudian dokter panggil kami. Pak, Ibu boleh pindah ke ruang rawat biasa. Saudara sekalian, siapa yang buat itu? Tuhan. Tuhan yang buat. Dan saya kemudian pada waktu saya renungkan, saya bilang begini, bukan karena peristiwa perjamuan suci, tapi karena Tuhan yang mau. Bukan karena tindakan saya melakukan A, B, atau C. Bukan karena kita minum obat A, B, atau C. Tapi karena perbuatan Tuhan. Sering kan saudara, kita tiba-tiba ditelepon oleh orang, Pak Pendeta, tolong Pak Pendeta, boleh mampir sebentar di rumah sakit. Ada apa? Tolong doakan keluarga saya, anak atau istri atau adik atau orang tua lagi sakit, Pak. Kita berdoa. Sudah selesai berdoa, orang itu mulai cerita, waduh, Pak Pendeta, dokter di sini hebat. Kalau hebat, ngapain ajak saya berdoa? Betul kan? Sering kan kita dengar begitu? Waduh Pak, dokter di sini dia bilang obat ini hebat sekali. Lah kalau obat itu hebat, kenapa minta hamba Tuhan berdoa? Jadi kalau kita dipulihkan, kita disembuhkan,
itu semata-mata perbuatan Tuhan. Bukan karena obat apa yang kita minum, bukan, saudara. Kalau Tuhan tidak kehendaki, tidak mungkin terjadi. Dan saudara sekalian, pada waktu dibilang kembali ke ruang rawat biasa, dan puji Tuhan, 2 hari setelah itu, istri saya boleh pulang. Dan saudara sekalian, saya mau bersaksi di sini, hasil pemeriksaan dokter sebelum kami pulang, istri saya seharusnya operasi empedu, karena di empedunya selain ada batu, ada lumpur. Itu yang bikin dia infeksi, kata dokter begitu. Tapi saudara sekalian, pada waktu pulang berita dia bisa pulang, saya bilang begini, kalau mama sudah diizinkan pulang, mama sudah sembuh. Mari kita tetap percaya, mama sudah sembuh. Tetap percaya, mas, sudah sembuh. Berkata sudah sembuh, terus kita memperkatakan, saudara. Untuk pertama percaya sudah sembuh itu gampang, saudara. Tapi untuk konsisten percaya sudah sembuh itu tidak segampang pertama meyakini sudah sembuh. Karena yang kita lihat masih sakit. Yang kita rasa adalah sakit. Tapi untuk berkata sudah sembuh. Nah, saudara sekalian, kemudian pada waktu kembali periksa ke rumah sakit, ketemu dokter yang menangani dia. Ada 5 dokter yang tangani dia menjadi satu tim. Nah, dokter kepala itu menganjurkan setelah 5 hari pulang untuk periksa lagi. Nah, waktu periksa, saudara, ya begitu. Dokter bilang harus begini, minum ini, minum itu, dan seterusnya ya. Lalu saya mengikuti kehendak dari beberapa teman dan saudara dari istri saya, supaya coba pindah ke rumah sakit lain. Nah, saya minta sama dokter, boleh nggak, ini kan saya didesak terus oleh keluarga, supaya begini-begini, dan kami ke rumah sakit lain, kami ke Siloam, saudara, untuk ketemu dokter penyakit dalam di sana. Sampai di sana, ini saya mau cerita perbuatan Tuhan ya. Sampai di sana, dokter penyakit dalam itu bilang begini, Pak, izin Pak, ibu kami harus lab lagi, ibu kami harus radiologi lagi. Tidak sekedar berdasarkan hasil lab dan radiologi dari rumah sakit yang lama. Kami harus periksa lagi. Saya bilang, tidak apa-apa dokter, silakan. Dan pada waktu sudah periksa darah, kemudian, terima kasih, kemudian ke radiologi, saudara. Waktu di radiologi, dokter itu, dokter Lukas namanya, sambil dia memeriksa istri saya, dia ngobrol, ibu kok, ini saya lihat ibu ini kurus, dia bilang. Walaupun saya belum tahu ibu sebelumnya, tapi ibu ini kurus, ya, karena kelihatan, saudara ya, dari tubuhnya memang kelihatan kurus ya. Beda orang memang kalau yang memang sudah badan begitu, dengan yang tadinya agak gemuk sekarang kurus ya. Itu kan pembawaannya kelihatan ya, ada beda, kulitnya beda. Ibu ini kurus. Jadi istri saya bilang begini, iya dokter, saya turun lebih kurang 10 kilo. Dokter boleh nggak saya dikasih vitamin supaya saya nafsu makan lagi? Karena saya harus operasi. Dokter tanya, operasi apa? Loh, katanya saya ada batu empedu, ada lumpur, ada batu ginjal. Dokter periksa. Enggak ada. Halo jemaat. Enggak ada. Jadi pada waktu dokter bilang enggak ada, saya di luar mendengar, enggak ada, apa itu? Nah, tapi waktu istri saya keluar, dia bilang, Pak, dokter bilang saya tidak ada ini, tidak ada itu. Saya bilang, itulah sebabnya. Tuhan taruh keyakinan di hati kita. Mama sudah sembuh. Dan saudara sekalian, semua yang dikatakan dokter di rumah sakit sebelumnya, dalam pemeriksaan saya yakin itu karena Tuhan yang sudah menyembuhkan. Dan kalau Tuhan lakukan, saudara, tuntas. Nah, persoalannya adalah pada waktu kita sakit, pada waktu kita susah, apakah kita juga bisa bersyukur? Sebab firman ini berkata, ucapkanlah ucap syukur itu senantiasa, selalu, setiap saat. Atas segala sesuatu. Tapi atas segala sesuatu, ya tidak pandang bulu.
Tidak peduli keadaan apapun itu. Betul-betul susah pun mengucap syukur. Dan itulah janji Tuhan. Dan ini perintah Tuhan ini untuk saudara kita alami. Bukan untuk sekedar kita tahu, saudara ya. Nah, kita baca, saudara, jauh sebelumnya dalam perjanjian lama, terkait mengucap syukur ini, sudah sering dilakukan. Coba kita buka contoh ini ya, dalam 1 Tawari 16. 1 Tawari 16, bagaimana kita mengucap syukur, apa yang kita harus lakukan dalam ucapan syukur itu ya. 1 Tawari 16, ayat 8 mulai, dia katakan begini, bersyukurlah kepada siapa, saudara? Kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 9, bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya. Saudara sekalian, kalau saya bersyukur, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala saudara, atas apa? Ya, atas apa? Kalau kita semua yang hadir di sini, ada salah satu orang dan kita menganggap bahwa saya sudah kenal Bapak Ibu semua, tidak terkecuali. Dalam ruangan ini, saya sudah kenal semua. Ada satu orang yang berbuat sesuatu yang baik pada saya. Misalnya sekarang kita contohkan, ternyata itu Bapak Gembala. Apakah saya kemudian begini, terima kasih, saya bersyukur atas perbuatan Bapak yang sudah sampaikan kepada saya. Kepada siapa saya bersyukur? Kepada semua atau kepada yang melakukan? Halo? Kepada yang melakukan. Makanya dia bilang di sini, bersyukurlah kepada Tuhan, panggil siapa yang telah melakukan sesuatu yang kepadanya saya punya alasan bersyukur. Panggil namanya. Jangan dia bilang, terima kasih. Pokoknya ya, terima kasih. Kepada siapa? Nah, kalau kepada Bapak Gembala, ya kepada Bapak Gembala. Kalau kepada Ibu Gembala, ya kepada Ibu Gembala. Panggil namanya. Dan namanya jelas, ialah Tuhan Yesus Kristus. Panggil namanya. Dialah yang telah berbuat baik bagi kita. Dan ini misalnya ya. Itu Bapak Gembala pegang apa, Pak? iPad ya. Misalnya ya, saya kan juga punya iPad. Terus Bapak Gembala ini, entah mujizat apa yang terjadi, Bapak Gembala kasih iPad itu ke saya. Dan waktu saya bandingkan dengan iPad saya, ini saya mau bersyukur nih ya. Saya mau bersyukur, mau berterima kasih. Waktu saya bandingkan dengan iPad saya temukan ternyata iPad yang diberikan oleh Bapak Gembala jauh lebih canggih. Maka saya harus bisa bercerita. Atas perbuatan Tuhan pada saya bisa bercerita. Apa sih yang Tuhan buat bagi saya? Berterima kasih itu cerita apa yang Dia lakukan pada saya. Jadi kalau saya berterima kasih kepada Bapak Gembala yang telah memberikan iPad pada saya akan cerita, waduh, kalau yang punya saya tidak ada ini, Pak. Ternyata yang Bapak kasih ini, bisa itu. Paham maksudnya kan? Ya. Suatu waktu teman kami bilang begini kepada saya, Pak Pendeta beli itu dong, jam tangan yang bisa deteksi tekanan darah. Ya apalah, saya belum tahu namanya karena belum punya. Ya. Saya tanya, itu jam itu bisa tahu apa aja dia? Bahkan gula darah. Kalau kita jalan dia bisa hitung langkah kita, bisa hitung kalori dan sebagainya. Waduh. Nah, saudara sekalian, kita hanya soal jam saja, kita bisa puji, kita bisa ungkapkan segala kelebihannya.
Saudara bisa bercerita kelebihan Tuhanmu? Cerita dong. Itulah ucapan syukur. Saudara sekalian, ada salah satu rumah makan Padang di daerah kami yang kami sering makan di situ. Ya, sering makan di situ. Pertama, kita kan kalau makan, kita tahu dulu ya, kalau kita sudah tahu itu tempatnya bersih, ya kita pasti milih makan situ ya. Sudah bersih, enak pula sambalnya itu loh. Yang beda dengan rumah makan Padang lain. Ya. Sama-sama Padang, cuma kok kenapa situ beda gitu loh. Kenapa Pak Gembala? Kalau ada sambal terus di dalamnya ada campur teri sedikit itu, kok enak banget ya gitu ya. Nah jadi saya sering di situ. Nah pada waktu istri saya di rumah sakit, kami ketemu dengan yang rumah makan Padang itu. Dia lagi rujuk ke rumah sakit juga. Kita ngobrol. Nah, sekarang ceritanya sudah sembuh, sudah keluar juga dan dia sudah selesai operasi ya. Ketemu kami makan di situ. Dan saya bercerita kepada dia tentang nama Tuhan Yesus Kristus. Orang Padang itu percaya siapa dia? Percaya Yesus. Tapi kita kan lagi bersaksi nih. Kita harus ceritakan siapa yang tolong istri saya. Masa saya hanya bilang, ya pokoknya Tuhan sudah tolong. Tuhan siapa? Beritahu dong. Dia Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dia janjikan dalam Alkitab? Kejadian tidak? Kejadian. Kita ceritakan. Saya cerita. Sebab dalam firman Allah dikatakan oleh bilur-bilurku. Bilur-bilur Yesus Pak. Yang menyembuhkan. Bukan karena obat yang kita makan. Dia bilang, Alhamdulillah ya. Ibu ngalamin mujizat. Kita ceritakan. Soal kemudian dia percaya atau tidak kan bukan urusan kita. Yang membuat orang percaya itu bukan kita Pak. Tapi Roh Kudus. Yang menjamah seseorang. Bukan karena kesaksian kita ya. Tugas kita adalah bersaksi. Bersaksi saja. Nah saudara sekalian. Kata pujian dan ucapan syukur ini saudara. Atas apa yang saya syukuri. Gitu ya. Apa yang saya syukuri? Ceritakan ya. Yang berikut saudara, kita harus perbincangkan berulang-ulang. Kalau kita membaca dalam Yesaya saja, Yesaya 12, saudara ya. Ayat yang kelima, mulai ayat 4 ya, Yesaya 12 ayat 4. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi dan luhur. Ayat yang kelima, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Amen. Saudara, memperkatakan berulang-ulang itu saudara ya, seperti kata ini, memperkatakan berulang-ulang itu dalam bahasa Ibrani ditulis itu hatriku ya. Itu dari kata hatriku ini datang di tetangga kita dengar mereka bilang mereka mau zikir. Zikir itu memperkatakan berulang-ulang. Saya berharap Bapak Ibu mengerti kalau mereka bersikir itu seperti apa, ya. Ya. Terus-teruskan itu kata yang sama diulang-ulang terus, sampai kadang-kadang kita juga dengar kita jadi pusing kan gitu. Karena mereka berulang-ulang. Padahal Kristen dalam sejak tradisi Ibrani harusnya waktu bersyukur seperti itu. Berulang-ulang. Ya, nah, kata berulang-ulang ini, saudara, inilah yang kemudian firman Allah pada waktu pemberitahuan bangsa itu masuk ke tanah Kanaan, itu dikatakan begini, coba kita buka, Ulangan 6, ayat yang ke-7. Ya. Ulangan 6, ayat yang ke-7. Ya. Dikatakan,
haruslah engkau mengajarkannya, apa saudara? Kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, apabila engkau bangun. Bayangkan saudara, pada keadaan dan kondisi apapun, kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berulang-ulang. Masa kalah hanya nyanyi saja, berkali-kali kau menolong. Apa lagi? Itu berulang-ulang tidak? Berulang-ulang. Dan bahkan orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya untuk berulang kali ajar. Ingatkan lagi. Mau waktu lagi tidur, baring-baring ceritanya. Bukan lagi ngorok ya. Lagi baring. Ceritakan. Waktu lagi jalan, ceritakan. Lagi ke mall, ya bercerita tentang perbuatan Tuhan. Bahkan papa bisa beli jajan buat dedek. Ini berkat Tuhan, deh. Saat engkau bangun, ceritakan. Saat engkau duduk, ceritakan. Terus berulang kali. Ya. Itulah kata bermazmur. Ya. Makanya saudara sekalian, bagi orang-orang yang kalau kita mengikuti pelajaran-pelajaran yang sedang dikembangkan oleh gereja-gereja yang beraliran Timur Tengah, ya, mereka itu dalam bermazmurnya beda dengan orang-orang karismatik, beda. Ya. Mereka seperti mirip, ya, keluarga kita yang di samping itu, ya. Ya. Saya tidak sungkan-sungkan menyebut begitu karena walaupun itu jadi beban bagi saya, sampai hari ini kakak saya imam loh di masjid di Bolang Mondo. Kakak saya itu anak tertua dari pendeta. Seharusnya kalau anak pendeta minimal dia jemaat kan? Minimal dia jemaat. Puji Tuhan, dia imam di masjid, saya pendeta gembala di GPDI. Saya mau bersaksi saudara, mama saya itu di Manado sudah 2 kali tidak ada. Ini cerita papa mama. Tapi karena dia memilih, dia bilang sama Tuhan, doanya, Tuhan, saya nggak mau mati di Manado. Saya mau mati dipastori di rumah anak saya yang hamba Tuhan. Itu doa mama saya. Dan benar saudara, hari Rabu kami jemput di Soekarno-Hatta. Baru 2 hari di rumah. Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu meninggal. Benar saudara, Sabtu meninggal. Mana hari Minggu kami mau Natal, Desember dia meninggal. Ya. Hari Minggu itu kami mau Natal. Dan kita udah jadwalkan, papa saya yang khotbah, bayangkan. Dia baru meninggal istrinya, tapi dia tetap khotbah Natal. Nah, karena mama meninggal di rumah, maka kakak saya dan adik saya, kami hanya bertiga, adik saya perempuan. Mereka harus datang ke tempat kami. Dan di tempat kami, sebelum mereka pulang, ada waktu kami ngobrol bertiga, berempat. Ya, berempat dengan papi kami. Saya bilang sama kakak saya, Kak, masih ingat masa-masa kita remaja, pemuda dulu? Kita pernah dilibatkan untuk memerankan satu peran di drama pemuda remaja. Dengan judul Kelak Ada Tangisan. Kakak dan adik bercerai atau tercerai. Nah, yang jadi kakak adik kami berdua. Waktu tercerai, kakak saya terhempas ke kelompok yang memakai jubah putih dan bermahkota. Gambaran apa itu? Malaikat. Sementara saya terhempas ke teman-teman yang berjubah hitam, lalu yang muka-muka seram itu. Gambaran apa itu? Gambaran iblis kan? Bayangkan saudara, waktu terhempas dia ke malaikat,
saya ke iblis. Sekarang siapa yang jadi iblis, siapa yang jadi malaikat? Saya juga heran ini perjalanan hidup ya. Seperti itu saudara. Nah saya bercerita. Terus dia bilang begini, dia panggil saya dengan panggilan kecil. Ya. Orang Manado itu salah satu nama kesayangan buat anak itu Alo. Ada orang Manado sini? Iya. Iya. Jadi kalau ada orang Manado itu ada panggilan kecil namanya Alo. Nah, itu saya opa kasih nama itu. Jadi kakak saya memanggil saya dengan panggilan itu. Ya. Kakak saya bilang begini, Lo, di dalam hati tidak tergantikan, kata dia. Saya tanya, siapa itu yang tidak tergantikan? Sejak saya tanya sampai dia pulang, dia tidak bisa bilang nama Yesus. Nggak bisa. Nggak bisa dia ngomong nama Yesus. Saya bilang, siapa itu? Yang kakak bilang di dalam hati tidak tergantikan. Nggak bisa ngomong dia. Ternyata benar kata firman ini. Coba kita buka. Ya. Dalam Korintus, saya lihat dulu supaya 1 Korintus 12, saudara lihat kebenaran firman ini ya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga firman Allah berkata, Paulus bilang, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh siapa? Bayangkan saudara, waktu dia bilang tidak tergantikan, saya tanya siapa yang tidak tergantikan? Sejak saya tanya sampai pulang, itu masih ada 2 minggu. Nggak bisa ngomong dia. Nggak bisa ngomong, dia bilang Yesus itu Tuhan. Nggak bisa ngomong, saudara. Pertanyaannya, kenapa dia tidak bisa ngomong? Kalau berdasarkan ayat firman Allah ini, kenapa? Halo, kenapa? Tidak ada Roh Kudus lagi dalam hidupnya. Kalau ada Roh Kudus, dia gampang ngomong. Masa orang susah bilang, Yesus itu Tuhan? Saudara, kita semua di sini adalah orang-orang yang percaya Yesus itu Tuhan, bukan? Amen. Tandanya padamu ada Roh Kudus. Sebab kalau tidak ada, mana mungkin saya bisa mengaku. Kalau bisa orang tanpa Roh Kudus mengaku Yesus itu Tuhan, berarti kita coret firman ini. Kita bilang sama Tuhan, salah ini ayat. Bisa ya yang Waloni mengaku Yesus Tuhan? Atau siapa yang saudara kenal di sini? Saudara minta dia mengaku Yesus Tuhan, nggak bakalan, saudara. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu, ajarlah berulang-ulang. Bersyukur itu hanya bukan sekedar, ya pokoknya ya saya sudah bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah memelihara saya sekarang sudah bisa 47 tahun. Ya, bukan begitu. Saya yakin Bapak Gembala paham hal ini. Karena kalau kita mau bercerita tentang segala perbuatan Tuhan, hari lepas hari kita dalam anugerah pemeliharaan Tuhan. Saudara sekalian, salah satu yang kemudian kami menekankan kepada jemaat, karena ada beberapa kali kami dengar kesaksian jemaat mengalami kecelakaan, baru habis itu hari Minggu dia bersaksi, saudara-saudara puji Tuhan saya hanya lecet sedikit ini gitu ya. Padahal saya celaka keadaannya begini, tapi puji Tuhan ini pasti kemurahan Tuhan. Setiap hari terjadi kemurahan bagimu. Engkau berangkat pagi kerja, pulang selamat. Kenapa kau tidak cerita itu perbuatan Tuhan? Nanti kalau kecelakaan baru cerita perbuatan Tuhan. Setiap hari kita bisa bangun pagi hari. Dan kita jalani hidup sepanjang hari. Kita beraktivitas, pergi, suami bisa antar istri, pulang selamat. Itu perbuatan Tuhan. Itu kegenapan firman Tuhan bahwa dia berjanji, aku Immanuel bagi kamu. Dan saya yakin Bapak Gembala paham, bukan karena hanya berulang tahun baru kita bersyukur.
Saudara sekalian, atas anugerah dan kemurahan Tuhan, tanggal 27 Desember kemarin, saya batuk. Pagi batuk, batuk biasa, ya. Apakah karena saya makan gorengan, saya sendiri lupa, tiba-tiba batuk. Tapi menjelang siang, saya mulai demam. Panas tinggi. Sore hari, sekitar jam 4:30, istri anak-anak bawa saya ke Hermina, dan ternyata panas saya sudah 39. Saya segera diinfus, dan kemudian disuntik, lalu kemudian dirongsen. Periksa darah, dan ditemukan bahwa ada bakteri. Lalu dokter jelaskan, Bapak, pertama saya ditanya, Bapak tinggal di mana? Kami beritahu komplek kami tinggal. Wow. Pak, itu salah satu titik kota Tangerang yang terkotor udaranya. Dan Bapak, bakteri ini lewat udara. Oh, saya pikir bakteri itu hanya lewat makanan atau minum. Ini lewat udara. Karena komplek di mana Bapak tinggal adalah komplek yang kategori terkotor. Karena kami dikelilingin oleh pabrik. Saudara sekalian, tiba-tiba hari kedua, saya diperiksa gula darah saya 227. Oh, tinggi. Ya. Dokter bilang, tinggi nih Pak. Saya bilang, bagaimana nggak tinggi Pak? Sejak kemarin masuk sini, saya tidak dapat sayur, makan nasi, hanya bubur. Yang antara bubur dan nasi tidak jelas. Dan kuahnya tidak ada rasa kan? Hanya ada beberapa butir biji jagung. Dan makan hanya nasi putih itu tambah kuah itu yang tanpa rasa itu. Bagaimana nggak naik Pak? Saya makan begitu. Susternya, dokter ruangan nongin Pak. Nggak apa-apa Pak, Bapak makan begitu sebenarnya nggak. Saya bilang nggak apa. Pokoknya saya protes melulu gitu ya. Nah baru terakhir dokter bilang, ini yang bikin gula darah Bapak naik. Bapak protes melulu. Ya. Tanggal 29 diperiksa. Gula darah saya bukan turun tambah naik 338. Tanggal 29 itu. Saya bilang dokter, bagaimana caranya supaya tanggal 31 saya bisa pulang? Sebab kalau saya tidak pulang, gula darah saya akan lebih naik lagi. Karena masa perpisahan tahun pendeta tidak dengan jemaat. Itu Bapak Gembala, saudara bilang akan tambah rontok rambutnya. Saudara dokter hanya bilang begini, Pak, ya berdoa. Kalau gula darah Bapak di bawah 200, Bapak boleh pulang. Waktu dia bilang berdoa, saya bilang, oh iya Tuhan ya. Harusnya saya nggak protes dokter. Saya datang saja percaya sama Tuhan. Berdoa. Kami bertiga berdoa, saudara. Berdoa minta kemurahan Tuhan. Tuhan tolong. Hanya Tuhan yang bisa mengendalikan ini. Kan darahmu ada dalam darahku Tuhan. Engkau yang turunkan ini, berdoa. Tanggal 31 pagi, suster datang ya. Biasa penjual stroberi itu ya datang ya. Dengan alatnya kan gitu ya. Periksa. Wow, Pak, luar biasa Pak. Gula darahnya 127. Bayangkan saudara. Dari 300 sekian, jadi 127. Wah, saya langsung, wah puji Tuhan. Puji Tuhan. Langsung, Bapak senangnya bisa pulang. Gitu. Dan hari itu puji Tuhan bisa pulang. Ya. Percakapkanlah. Apa yang Tuhan buat bagi saudara? Ya, apa yang Tuhan buat? Berulang kali ucapkan itu. Sebab segala sesuatu Tuhanlah yang melakukannya bagi kita. Bukan karena kita bisa. Percakapkan itu, bermazmur itu adalah mempropagandakan. Saudara kan kalau saudara bersaksi,
mengajak orang lain untuk datang ke gereja dan bergabung di sini, kan saudara mempropagandakan gereja ini kan? Apa yang saudara propagandakan? Apakah hanya tulisan ini? Bertumbuh dalam kasih karunia. Oh kami Pak bertumbuh dalam kasih karunia. Mereka juga bilang, kami juga bertumbuh dalam kasih karunia. Apa yang saudara propagandakan tentang gereja ini? Apa yang engkau propagandakan tentang perbuatan Tuhan dalam hidupmu? Nah, kalau sampai di sini, ternyata yang harus mengucap syukur bukan hanya Bapak Gembala, tapi kita semua hari ini wajib patut mengucap syukur pada Tuhan. Karena segala perbuatan-perbuatannya ajaib bagi kita. Tanggal 9 Januari kemarin, saya oleh anugerah dan kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan saya hidup 62 tahun di muka bumi ini. Orang tanya, Bapak 62 tahun? Saya bilang, kamu aja nggak bisa lihat saya 62 tahun. Masa orang lihat umur harus lihat KTP gitu ya? Percaya dong. Kita percaya kan Bapak Gembala bilang dia sudah 47, gitu kan? Kita percaya. Masa kita, mana coba lihat KTP? Nah, semua karena perbuatan Tuhan. Dan kita mempropagandakan, apa sih yang Tuhan buat bagi saya? Saya pernah bercerita bersaksi, cuma memang kalau bersaksi itu kadang-kadang kita takut, karena kadang-kadang agak sedikit tipis dengan kesombongan gitu kan. Jadi takut kita, kadang-kadang kita harus waspada di situ. Tapi kalau kita bersaksi, kita bisa cek begini. Dari semua cerita saya, mana yang banyak? Saya sebut tentang diri saya, atau saya sebut tentang Tuhan? Ya, kalau saya sebut tentang Tuhan itu jauh lebih banyak aman kita. Aman. Tapi kalau saudara sekalian, kalau saya terus bahaya kita saudara ya. Lalu Tuhan akan tanya, kamu mau bersaksi tentang perbuatan Tuhan atas dirimu, atau tentang engkau kepada saya? Tapi kalau kita bercerita tentang Tuhan kepada kita, aman kita semua. Haleluya. Perbuatan Tuhan itu ajaib bagi kita sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau kita baca, ini bacaan terakhir kita ya. Saya sendiri kalau menyebut terakhir itu senang juga saudara ya. Sebab artinya sedikit lagi kita selesai ya. Kita membaca bersama-sama dalam 1 Petrus 2. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Sebenarnya inilah kita yang sesungguhnya ya. Inilah kita yang sesungguhnya. Ayat 9 dia berkata, ya, tetapi kamulah bangsa yang pertama-tama kita harus sadar, kita adalah orang-orang yang terpilih. Saudara sekalian, kesebelasan sepak bola yang lagi top-top Indonesia ini jumlahnya berapa orang? Yang main. 11. Yang dipanggil bergabung di kesebelasan berapa orang? Minimal 2 kali lipat, 22 orang. Ya, tambah semua jumlahnya 25-27 paling banyak. Padahal rakyat Indonesia ini ada 200-an juta. Tapi yang terpanggil hanya berapa? 20-an. Lalu pada waktu pertandingan yang terpilih hanya berapa? Hanya 11 orang. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan dari sekian juta dan miliar penduduk muka bumi. Apa nggak hebat kita? Tapi perhatikan, tunggu dulu. Ada tugas kita yang kita harus pahami ya. Lanjut saudara, selain bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat siapa? Kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya adalah supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat, ayat 10 berkata, tapi sekarang telah menjadi umat. Kita ceritakan apa itu perbuatan Tuhan bagi kita. Sebab kalau tanpa anugerah Tuhan, kita tidak mungkin dikaruniakan iman dan percaya.
Saudara sekalian, kita beriman, kita percaya kepada Tuhan itu bukan hasil usaha kita. Saya kemudian menjadi hamba Tuhan itu bukan karena papa saya juga pendeta, bukan. Saya yakin percaya karena saya dipilih Tuhan. Ya. Contohnya kakak saya imam di masjid. Dia jangankan hamba Tuhan, ya, mengaku Yesus itu Tuhan saya sudah nggak bisa. Dan kalau saya dipilih itu anugerah Tuhan. Ya, saya harus bisa bercerita tentang itu. Dan tujuan kita dipilih oleh Tuhan, Rasul, kalau saudara membaca suratan Rasul Paulus, karena saya percaya karena saudara bertumbuh dalam kasih karunia, ya. Dan saudara bisa membaca kan ayat-ayat tentang kasih karunia kan? Kita menjadi selamat itu bukan hasil usahamu. Katakan amin, kan gitu. Dan kita menjadi percaya itu kita dikaruniakan, saudara. Firman Allah berkata begini, kepada kamu bukan saja dikaruniakan untuk percaya, tapi juga untuk menderita untuk Kristus. Coba saudara bayangkan. Jadi percaya itu karena dikaruniakan Tuhan. Ayat lain, baca Yohanes 16 ayat 8. Pak pendeta tidak konsisten, tadi bilang bacaan terakhir. Lalu pendeta bilang begini, paling terakhir dong. Tadi yang terakhir, tapi sekarang paling terakhir. Kalau masih ada dibilang, paling terakhir. Ya, nah, ini saya diingatkan untuk baca dulu Yohanes 16, ya. Baca. Ayat 8 berkata apa? Dan kalau ia datang. Ini Tuhan Yesus sedang berbicara tentang Roh Kudus, ya. Dan kalau ia datang, ia akan apa? Menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Kita semua dahulu ini bukan orang-orang yang insaf. Kalau kemudian sekarang sudah insaf, perbuatan siapa itu? Perbuatan Roh Kudus. Dialah yang menginsafkan kita, lalu dia mempertemukan kita dengan juru selamat Yesus Kristus, dan kita mengaku dia Yesus adalah Tuhan. Dan saat kita percaya, kepada kita dikaruniakan status yang baru, kita menjadi anak-anak Allah, dan hak kita menjadi anak-anak Allah. Amin. Dan pada waktu kita menjadi anak, disinilah kita punya hak untuk diberkati dan dijawab permohonan kita, dan kita dapat memanggil dia ya Abang, ya Bapa. Oleh siapa kita manggil dia ya Abah, ya Bapa? Oleh Roh Kudus juga. Jadi mari kita bercerita tentang perbuatan Tuhan yang hebat tadi. Tadi Bapak Gembala bersaksi, walaupun gereja ini tempatnya masih kecil, tapi kami mau menjadi tim besar. Kenapa? Karena Tuhan memperlengkapi, banyak hamba-hamba Tuhan ada di sini. Saya bisa bercerita begitu, saudara. Saya pulang dari sini, kalau teman-teman saya tanya, loh, kelihatan bro kemarin khotbah di tempat Pak Isar, saya akan cerita. Iya, karena pertama dia ulang tahun, ya dia telepon saya, begitu ya. Lalu kami makan, di sana ada ini, ada itu, saya cerita. Masa perbuatan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan kepada kita, kita tidak bisa ceritakan? Amin Bapak Ibu. Amen. Kalau kita ada sampai hari ini, kita bisa hitung. Makanya firman Allah berkata, Tuhan berikanlah aku hati yang bijaksana, supaya aku dapat menghitung hari-hari yang aku lalui. Saudara, kalau kita hanya sekedar senang, itu Alkitab bilang begini, semua ada masanya. Ada waktu untuk senang, ada waktu untuk susah. Nah, kalau hanya sekedar senang yang kita ingat baik-baik. Kalau hari ini senang, kemungkinan besok susah. Nah, kalau hari ini susah, kemungkinan besok GR. Kebaikan Tuhan sangat luar biasa bagi kita. Oleh karena itu, kita akan berdoa bersama-sama, khusus buat Bapak Gembala, dan kita semua bersyukur ya. Ada beberapa yang berulang tahun, kita akan berdoa mengucap syukur pada Tuhan. Haleluya.